Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan waktu sampai dengan detik ini. Semoga setiap detik dan setiap detak yang Allah amanahkan kita semua bisa memaksimalkannya untuk memenuhi perbekalan kita dan juga mengurangi beban-beban kita sampai kita diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hidup ini di antara mimpi kita dalam hidup di dunia ini adalah mati dalam keadaan yang terbaik. Karena di antara mimpi yang harus dicapai sebelum masuk surga adalah husnul khatimah. Jadi pintu menuju surga adalah husnul khatimah. Karena di antara muqaddimah dari tempat terbaik yang bernama surga adalah kematian yang terbaik. Dan kematian yang terbaik itu bernama husnul khatimah, itu yang harus diminta dan harus diusahakan supaya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Oleh karenanya ketika pesan tentang takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu tentang perintah takwa dalam kehidupan, ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimahnya gimana? Muslimun. Minimal mati dalam keadaan mempertahankan keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas hari ini insyaallah adalah pembahasan tentang asbab su'il khatimah. Sebab-sebab yang mendatangkan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullaha al-afiyah. Itu sebab-sebab mendatangkan su'ul khatimah, kematian yang buruk atau ending yang buruk. Dan ini kita katakan puncak dari akibat dosa. Kita katakan dari semua yang kita bahas dari awal sampai akhir, puncak dari akibat dosa-dosa yang dilakukan adalah su'ul khatimah. Kan sudah disebutkan kehidupan begini, rezeki begini, cahaya begini, hati begini dan seterusnya. Ini adalah penutupnya, puncaknya. Ketika semua dipertahankan dan dibiarkan, maka ending dari semua itu adalah su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, qala al-hafidh Abu Muhammadin Abdul Haq ibn Abdul Rahman al-Ishbili rahimahullah ta'ala. Jadi Ibnul Qayyim mengutip perkataannya al-Ishbili, yang mana beliau menulis kitab namanya kitab Al-Aqibah. Ada sebuah kitab namanya Al-Aqibah. Dan Al-Aqibah maknanya adalah al-khatimah, penutup. Jadi beliau mengutip nasihatnya Al-Hafidh Abu Muhammad dalam kitabnya Al-Aqibah. Kata penulis apa? Wa'lam anna li su'il khatimah a'adzanallahu minha. Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah itu a'adzanallahu minha, semoga Allah lindungi kita darinya. Itu yang di tengah-tengah itu. Dalam bahasa Arab disebutnya kalimat i'tiradiyah. I'tiradiyah atau du'aiyah. Sehingga kadang-kala ditaruh di tengah untuk doa. Contoh misalnya Ibnul Qayyim terus ditutup rahimahullah, hafizahullah, itu namanya i'tiradiyah. Sehingga doa-doa seperti ini digunakan dalam rangka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembahasan yang kita bahas. Itu kebiasaan orang-orang Arab, mereka selalu menggunakan itu. Di antaranya mereka sering gunakan ketika hal-hal yang menjijikan, kamar mandi, toilet dan lain-lain, mereka menggunakan akramanallah wa iyyakum, akramakumullah. Ini bagaimana orang-orang Arab menggunakan kebiasaan doa-doa itu dalam setiap untayan kalam mereka. Wa'lam anna li su'il khatimah a'adzanallahu minha asbaban. Ketahuilah bahwa su'ul khatimah punya sebab-sebab. Walaha turuqun wa abwab. Ada jalannya, ada pintu-pintu masuk kepada su'ul khatimah, na'udzubillah. A'dhamuha al-inkibabu 'ala dunya. Di antara sebab terbesarnya adalah al-inkibabu 'ala dunya, yaitu tenggelam oleh urusan dunia. Wal i'radu 'anil akhirah, dan berpaling dari urusan-urusan akhirat. Wal iqdamu wal jur'atu ala ma'asillahi azza wa jal. Al iqdam itu berani, pede. Wal jur'ah itu maknanya nekat. Dia berani, dia pede, dia nekat ala ma'asillah, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Wa rubbama ghalaba 'ala al insani, bahkan si maksiat ini menguasai dirinya. Darbun minal khati'ah, suatu kesalahan, wa nau'un minal ma'siyah, atau jenis kemaksiatan, wa janibun minal i'radi, wa nasibun minal jur'ati wal iqdam, famalaka qalbahu wa saba aqlahu wa atfa'a nurahu. Jadi boleh jadi kemaksiatan, dosa-dosa yang dia lakukan itu menguasai dirinya,
Famalaka qalbahu, lalu akhirnya menguasai hatinya. Wasaba aqlahu, saba maksudnya mengalahkan akalnya. Wa atfa'a nurahu, memadamkan cahayanya. Wa arsala alaihi hujubahu, dan memberikan penutup, tabir dari kebenaran. Jadi menjadi penutup, dosa-dosa itu membuat dia tidak lagi melihat kebenaran. Falam tanfa' fihi tadhkiratun, tidak lagi mempan dinasihati. Enggak mempan dengan nasihat. Wala naj'at fihi mau'izah, dan enggak ngaruh. Nasihat-nasihat itu tidak memberikan pengaruh apapun untuk dia. Farubbama ja'ahul mautu ala dzalik, naudzubillah. Dan boleh jadi, rubbama itu artinya boleh jadi, mungkin boleh jadi kematian mendatangi dia dalam posisi seperti itu, naudzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut dia dalam keadaan dia masih pede dengan dosa-dosa dia dan dia berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasami'an nida'a min makanin ba'id, seperti orang yang mendengar panggilan dari tempat yang jauh. Lihat perumpamaan. Jadi kayak orang dipanggilin tapi dari tempat yang jauh, samar gitu. Dia enggak dengar gitu. Dia enggak dengar panggilan-panggilan itu. Falam yatabayyanil murad, dia enggak nyampe apa yang disampaikan sama orang yang dari jauh itu. Kita ngomong apa enggak kedengeran. Wala ilma ma arad, wala alima ma arad, dan dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Wa in karrara alaihi da'i wa'ada. Walaupun panggilan itu berkali-kali, tetap aja dia kembali lagi kepada perbuatannya. Itu gambaran orang yang sudah dikuasai oleh dosa-dosa. Dinasihatin gimana pun, dikirimin link kajian apapun, dikirimin poster kajian apapun ya, nasihat apapun gak akan masuk kepada dia, dan itu semua mental. Kayak orang yang diomongin dari jauh, dia gak dengar apa-apa. Dia tahu ada yang ngomong, dia tahu ada yang ceramah, tapi dia nggak dengar apa-apa. Itu gambaran dari perumpamaan disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Qala, masih dalam penjelasan Al-Hafidz Abu Muhammad, wa yurwa anna ba'dha rijal an-nasir nazala bihil maut. Ada kisah, subhanallah, kisah ini ada seorang prajurit. Ya, prajurit dalam suatu kerajaan. Ketika dia sakaratul maut, nazala bihil maut, ketika akan mati. Faja'ala ibnuhu yaqul, anaknya bimbing si ayahnya yang prajurit ini mengatakan apa? Qul la ilaha illallah, ditalkin. Wahai ayah, katakan la ilaha illallah. Lalu si prajurit ini ayahnya, faqala, beliau mengatakan an-nasir maulaya. An-nasir itu rajanya. An-nasir maulaya. Dia bilang tuanku an-nasir, tuanku an-nasir. Jadi setiap hari dia ngomong itu gitu. An-nasir maulaya, an-nasir maulaya. Sampai ketika disuruh la ilaha illallah dia masih ngomong itu. Fa'ada alaihil qaul, anaknya ngulang lagi. Fa'ada misal dzalik, si bapaknya nyautnya sama lagi. Tsumma asabathu ghasyah, kemudian si ayah tersebut pingsan. Ghasyah, pingsan. Falamma afaq, ketika sadar, qala, lagi ngomong, an-nasir maulaya. Nasir itu tuanku, nasir junjunganku. Wa kana hadza da'buhu, inilah keadaan dia. Kullama qila lahu qul la ilaha illallah, setiap dikatakan pada dia la ilaha illallah, dia selalu mengatakan an-nasir maulaya. Tsumma qala li ibnihi, kemudian dia ngomong ke anaknya itu, ya fulan, an-nasir innama ya'rifuka bisayfik. Subhanallah. Dia bilang, ya fulan, wahai fulan, an-nasir innama ya'rifuka bisayfik. Nasir itu kenal kamu sebagai apa? Jagoan perang. Itu bahasanya. Jadi dia bangga-banggain tuh. Jadi dia bilang apa? An-nasir mengenal kamu sebagai orang yang jago dalam menggunakan pedangnya. Wal qatl. Maka dia bilang apa? Perang, bunuh. Jadi dia masih ngebayangin itu ketika dia di medan perang disuruh sama atasannya, fulan, kamu ini jago ini di medan perang, maka perang, ayo perang. Ketika dia ngomong kayak gitu, summa mat. Orang itu mati dalam keadaan bilang an-nasir maulaya. Subhanallah. Dan itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Lihat, ada kisah lagi berikutnya. Qala Abdul Haq, wa qila li akhar mimman a'rifuhu. Ada seorang yang menceritakan kepadaku yang aku kenal, qul la ilaha illallah, ketika dia sakaratul maut dikatakan la ilaha illallah, dia katakan apa? Faja'ala yaqul ad-darul fulaniyah aslihu fiha kada wal bustanul fulani if'alu fihi kada. Artinya apa? Ketika dia sakaratul maut dibilang la ilaha illallah, dia bilang apa? Rumah itu benerin begini, kebun itu perbaiki ini. Lihat, kepalanya isinya itu. Hati-hati sama dunia kita nih, hati-hati. Bangun pesantren hati-hati juga nih. Itu bangunannya begini, itu tukangnya begini, ke bawah sampai alam bawah sadar, sampai dia bawa sampai ketika sakaratul maut. La ilaha illallah itu adalah puncak akibat dari dia terlalu sibuk sama urusan-urusan dunianya dan sampai mati dia begitu. Wa qila li akhar, ada juga ini yang paling terkenal, kisah seorang laki-laki yang terpincut oleh seorang wanita yang datang ke rumahnya yang dia jebak. Kisah yang nanti kita jelaskan. Wa qila li akhar
Qul la ilaha illallah, dia katakan la ilaha illallah, tapi orang itu selalu ngomong apa? Lihat baitnya. Aina tariqu ila hammam min jab. Aina tariqu ila hammam min jab. Hammam min jab itu adalah pemandian air panas yang digunakan untuk healing orang-orang di zaman itu. Jadi orang-orang suka datang ke pemandian ini untuk merefresh isi kepalanya, untuk menenangkan isi hatinya. Jadi singkatnya ada seorang laki-laki yang menamai pintunya dengan hammam min jab. Jadi disamakan pintu masuk pemandian itu sama rumahnya disamain untuk ngejebak orang. Dibuat itu terus ditulis hammam min jab. Singkat cerita ada seorang gadis datang nanya, "Aina hammam min jab?" Di mana hammam min jab? Si laki-laki bilang apa? Di sini, masuklah. Dijebak sama dia, masuk ke dalam rumah. Ketika masuk, si perempuan bingung, ini kenapa kok bukan tempat hammam min jab? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Ternyata si laki-laki itu tertarik sama dia, suka sama dia, dan memang jatuh cinta sama si perempuan ini. Singkatnya, si perempuan ini nolak mentah-mentah laki-laki ini. Dia nggak suka sama laki-laki ini. Dia bilang, ini apa sih, freak banget gitu laki-laki sampai segini-gininya. Akhirnya dia pergi. Si laki-laki ini karena kecintaan yang sangat tinggi, dia gila gara-gara kejadian itu. Sehingga ada bait ini dikutip sebenarnya dalam Ad-Dawa. Beliau ngomong kayak gini, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat. Wahai seorang gadis yang selalu melintasi tempat ini setiap harinya, yang capek keadaannya. Kan tadi pemandian ini buat orang-orang yang capek. Wanita yang capek dan selalu mengatakan, kaifat tariqu ila hammamin jab? Mana jalan ke hammam min jab? Jadi dia lagi ngayal, si cewek ini nanya hammam min jab. Lalu si tetangganya, karena laki-laki ini ngomong begitu terus, aina hammam min jab setiap hari, tetangganya nyeletuk. Dia bilang gini, qarnani halla ja'alta idh dhafarta biha. Bodoh kamu, giliran waktu itu si perempuan masuk, kamu tidak bisa mendapatkannya. Udah gila ditambah begitu tuh, bayangin. Dia udah ditolak mentah-mentah, dia nggak dapat gitu. Sebenarnya kisahnya ada versi yang lain gini. Kisahnya itu kalau Ibnu Qayyim menyebutnya, ketika si wanita itu masuk dijebak, pintu ditutup, si perempuan itu bilang, oke, kalau kamu memang mau begitu, tolong belikan aku fasilitas dulu lah, biar kita nyaman di tempat ini. Si laki-laki bilang apa? Udah, saya beliin dulu biar kita nyaman di sini. Sebenarnya si perempuan pintar juga, dia ngejebak. Akhirnya si laki-laki aneh ini keluar, beli barang-barang perlengkapan segala macam, pas pulang ceweknya udah nggak ada. Itulah yang menyebabkan dia gila. Itu yang bikin dia makin gila. Ini cewek udah pengen dikasih semua yang dia minta, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya apa? Hirzan 'alad dari, akuflan 'alal bab. Kata tetangga gini, kamu yang bodoh, itu cewek udah masuk, pintu nggak dikunci. Kamu yang bodoh, kamu pengen sekali perempuan itu. Ketika dia masuk ke perangkap kamu, kenapa kamu nggak kunci pintunya pas keluar rumah? Harusnya pas kamu keluar, kamu pintu atau gembok pintunya, jadi kamu nggak gila kayak sekarang gitu bahasanya. Lihat bagaimana, syahidnya adalah bagaimana si laki-laki ini betapa pengennya sama perempuan, lalu dia ulang-ulang apa yang diucapin oleh si perempuan itu. Aina hammam min jab? Aina hammam min jab? Aina tariqu ila hammam min jab? Kemana jalan ke hammam min jab? Dan ini sampai mati dia ngomong itu. Jadi nggak bisa ngomong la ilaha illallah gara-gara ngomong itu. Banyak sebenarnya kisah-kisah kegilaan ini, termasuk Majnun Laila, ya penggila Laila yang panjang kisahnya itu laki-laki ini. Itu bagaimana kecintaan dia kepada wanita. Dan memang betul kata Ibnu Qayyim, di antara puncak ketika seseorang sudah menjadikan orang yang dicintainya itu menguasai dirinya, dia tidak bisa menguasai lagi apapun dalam dirinya itu. Dan ini orang sampai matinya su'ul khatimah, ingat si perempuan yang tadi jelas-jelas sudah tidak pernah kenal lagi sama dia. Wal'iyadzubillah. Dan faktanya banyak sampai sekarang orang su'ul khatimah dengan perkataan yang biasa dia katakan. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan itu. Apa kata para ulama? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa hidup dengan suatu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa fi. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dalam kebiasaannya itu. Faktanya, pawang ular mati digigit ular. Pawang buaya mati digigit buaya. Setiap hari dia ketemu buaya, tapi matinya digigit buaya. Begitulah kira-kira kematian. Jadi kalau pengen kita husnul khatimah, ya bersikap hasan setiap hari, bersikap ihsan setiap hari. Dan orang yang selalu berbuat isaah, endingnya su'ul khatimah. Sudah pasti. Nah, itulah kisah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampuni si Majnun tadi. Ya, orang Majnun tadi sampai memikirkan wanita, dia mati dalam keadaan perkataan si wanita tadi. Walaqad baka Sufyan ats-Tsauri lailatan ila as-sabah. Ada kisah. Sufyan ats-Tsauri itu nangis semalaman sampai pagi. Falamma asbaha, ketika pagi ada orang yang bertanya kepada Sufyan, qila lahu,
kullu hadza khaufan minadz-dzunub ya Sufyan, apakah kamu nangis ini karena takut kepada dosa-dosa kamu? Kamu nangis gara-gara dosa. Fa akhadha tibnatan minal ard. Lalu Sufyan Ats-Tsauri mengambil tibnah, jerami di bawah ini, diangkat jerami kecil itu di tangannya. Apa kata Sufyan? Wa qala adz-dzunubu ahwanu min hadza. Dosa-dosa itu lebih ringan dari jerami ini. Wa inna ma abki min khaufi su'il khatimah. Aku nangis bukan gara-gara ini. Aku nangis gara-gara takut su'ul khatimah. Subhanallah. Dia menangis bukan gara-gara dosa-dosanya, karena dia tahu dosa itu ringan. Maksudnya ringan apa? Bisa diistighfari, bisa ditaubati. Dia tahu itu. Tapi dia katakan apa? Aku menangis gara-gara takut su'ul khatimah. Wa hadza min a'zamil fiqh. Kata penulis, ini adalah pemahaman yang luar biasa. Fiqh di sini bukan fikih ilmu, tapi al-faham bermakna. Apa beliau sebut? An yakhafar rajulu an takhzulahu dzunubuhu indal maut. Fatahulu bainahu wa bainal khatimatil husna. Subhanallah. Dia takut, ada seseorang yang takut dosa-dosanya itu mencelakakan dia dari kematian ketika dia mati. Jadi ada orang yang takut mati gara-gara dosa dia, takutnya mati dalam keadaan yang buruk. Fatahulu bainahu wa bainal khatimatil husna. Yang nantinya dosa-dosa ini menghalangi dia dengan kematian yang husnul khatimah. Ternyata dosa itu diantara puncaknya bisa menyebabkan su'ul khatimah. Nas'alullah al-afiyah. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda. Imam Ahmad meriwayatkan perkataan Abu Darda, annahu lamma ikhtudira ja'ala yughma alaihi thumma yufiq wa yaqra. Jadi suatu ketika lamma ikhtidra ja'ala yughma, ketika Abu Darda ini dalam keadaan sekarat, ja'ala yughma alaih, kemudian pingsan, tidak sadarkan diri, kemudian yufiq, sadar, beliau langsung membaca firman Allah SWT di surat Al-An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadhuruhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah SWT berfirman, kami putar balikan hati-hati mereka, mata-mata mereka, kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwala marrah, di kali pertama. Wa nadharahum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, di dalam kesesatan ya'mahun. Ya'mahun itu artinya apa? Kebingungan. Jadi Allah SWT biarkan mereka di atas kesesatan mereka dalam keadaan bingung. Mereka harus ngapain? Qul a'udzu billah. Ini adalah bagaimana gambaran semua orang-orang bertakwa takut mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kadang-kadang kita tahajud dikit aja ngerasa bentar lagi husnul khatimah gitu. Padahal kita nggak tahu amalan kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Irilah kepada mereka yang mati dalam keadaan yang indah. Famin hadza khafa as-salafu min adz-dzunubi an takuna hijaban bainahum wa bainal khatimatil husna. Oleh karenanya para salaf itu takut dosa-dosa bisa menjadi hijab penghalang antara mereka dengan husnul khatimah. Berarti di antara penghalang husnul khatimah adalah dosa-dosa. Qala wa'lam, penutupnya Al-Ishbili mengatakan apa? Wa'lam anna su'al khatimati a'adzanallahu ta'ala minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Kata beliau apa? Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah, semoga Allah lindungi kita darinya, tidak akan menjangkit orang-orang yang istiqamah zahirnya dan saleh batinnya. Nah, ini berarti tips agar kita tidak jatuh pada su'ul khatimah adalah setelah tentu taufik dari Allah, kita istiqamah secara zahir dengan ibadah, dan saluha batinuhu, dan batinnya juga saleh, memiliki hati yang bersih, yang selamat. Ma sami'a bihadza wala ulima bihi walillahil hamd. Beliau mengatakan apa? Belum pernah mendengar, belum pernah tahu orang-orang yang istiqamah itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, enggak ada. Wa inna ma takunu liman lahu fasadun fil asl. Justru orang-orang yang su'ul khatimah adalah orang yang rusak asalnya. Apa arti asal? Usulnya, akidahnya. Orang yang rusak akidahnya, au israrun 'alal kaba'ir, atau israr itu candu terus-menerus dalam bermaksiat, dosa-dosa besar. Jadi orang yang su'ul khatimah, lihat, sesat akidahnya, terus-menerus dosa, wa iqdamun 'alal 'azaim, dia berani melakukan dosa-dosa besar, perkara-perkara berat. Farubbama ghalaba dzalika 'alaihi hatta yanzila bihil mautu qabla taubah. Boleh jadi dia dikuasai oleh dosa-dosa tadi sampai datang kematian sebelum taubat. Fayakhudhuhu qabla islahit tawiyah. Dia kematian menjemputnya, merenggutnya sebelum dia memperbaiki isi hatinya. Islah at-tawiyah. Tawiyah itu batin, isi yang ada dalam hati.
fayadhfara bihi syaitanu inda tilka sadmah, dan syaitan memenangkan pertandingan itu. Wa yakhtatifahu inda tilka dahsyah, dan syaitan berhasil mencuri kesempatan di posisi-posisi akhir, di injury time seorang manusia. Jadi subhanallah, su'ul khatimah itu atau sakaratul maut itu injury time-nya manusia itu. Dia bisa selamat, dia bisa juga celaka. Dilihat dari mana? Ketika di detik-detik terakhirnya berhasil selamat, maka akan selamat. Tapi kalau detik-detik terakhirnya itu gagal, ini yang menyebabkan dia bisa terjatuh pada su'ul khatimah. Ada sebuah kisah, dan kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa Dawa. Ada seorang muadzin di Mesir. Dia muadzin imam masjid. Dan kebiasaan ketika mereka mau azan itu mereka naik ke menara untuk azan. Itu biasa setiap hari begitu. Suatu hari si muadzin ini naik ke atas menara tersebut. Pas naik kelihatan di bawahnya ada rumah, ada wanita yang cantik sekali. Wanita yang cantik kelihatan dari atas. Cantik, si muadzin ini terpincut, terpaut sama wanita ini. Suka ngelihatnya. Akhirnya dia turun dari menara itu buat nyamperin ke rumah si perempuan ini. Dia datang, yang diketok pintunya. Dia tanya si perempuan itu, ternyata yang bukain perempuan itu. Dia ngomong terang-terangan, kamu mau ngapain? Saya suka sama kamu di awal kali, pertama kali lihat. Saya suka di pandangan pertama. Ngomong seperti itu. Apa kata perempuan itu? Kita nggak mungkin bisa bareng. Kamu Muslim, saya Nasraniyah. Ini nggak bisa nih, beda agama sekatnya. Kamu Muslim, saya Nasrani. Ayah saya nggak akan menyetujui pernikahan kita. Apa kata laki-laki itu? Kalau saya masuk Nasrani, kata perempuannya apa? Baru bisa diterima. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah kalau gitu saya masuk Nasrani saja untuk dapetin kamu. Baru ngomong kayak gitu, dia pengen masuk Nasrani, dia balik lagi ke tempat biasa dia azan untuk menunggu, untuk menjalankan tugas dia. Begitu dia naik ke atas, kepleset, jatuh dari menara tersebut, dan dia mati dalam keadaan niat ingin pindah ke Nasrani. Dengan niat akhirnya yang tadinya dia imam masjid, tadinya dia tukang muadzin, ibadah dan lain-lain, ternyata dia endingnya dia mati dalam keadaan pindah ke Nasrani hanya gara-gara wanita. Oleh karenanya dalam masalah fitnah ini kita tidak boleh bermudah-mudahan. Jangan mentang-mentang iman kita kuat, kita pacaran sama beda agama atau kenalan sama beda agama, kita yang narik dia. Itu bodoh namanya. Ya, berapa kali orang-orang yang pacaran beda agama atau dijodohkan beda agama, kita kasih tahu. Harus tahu bahwa penyebab hancurnya akidah diantaranya adalah fitnah, dan diantara fitnah terbesar adalah wanita. Maka dia bisa terjebak untuk pindah agama hanya gara-gara wanita. Faktanya banyak orang-orang yang non muslim ditarik sama wanita-wanita muslimah pindah agama semua. Itu kan dakwah namanya, bagus syiar itu. Tapi kalau kebalikannya, ini yang ngeri. Dan itu banyak kejadian-kejadian yang seperti itu, dan itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan kita hancur gara-gara lemah oleh fitnah-fitnah tersebut. Itulah su'ul khatimah. Nas'alullah ta'ala husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma khtim lana ala kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami dalam ucapan la ilaha illallah, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi, fasal mafsadatul liwat. Ini pembahasan agak ngeri ini, mafsadatul liwat. Liwat artinya apa? Homoseksual. Mafsadah, kerusakan para homo. Disclaimer, zaman sekarang ada ungkapan apa? Tidak semua boti homo. Tidak semua bencong boti. Nah, itu statementnya. Tidak semua bencong boti. Jadi menurut mereka kayak bencong itu, ya kemayu itu, tidak semuanya suka laki-laki. Gitu. Sebagian dari mereka ada juga yang suka perempuan, punya keluarga dan lain-lain, tapi memang dia kayak bencong kelakuannya kayak perempuan. Jadi itu dijadikan pembenaran oleh mereka. Ya, mereka bilang, ya sudahlah, saya kan cuma gayanya aja kayak bencong tapi sukanya tetap perempuan. Padahal itu juga terlaknat. Apalagi liwat. Dan liwat ini diambil dari apa? Lut. Jadi kata liwat itu diambil dari kata Lut. Oleh karenanya pengikut Nabi Lut yang saat itu melakukan liwat disebut sebagai Lutiyah. Dosanya itu disebut Lutiyah. Ini dinisbatkan kepada kaum Lut. Oleh karenanya mafsadatul liwat itu maksudnya adalah kerusakan yang hasil dari perbuatan liwat, yaitu homoseksual. Dan ini dikiaskan dengan sebelahnya. Misalnya homoseksual berarti sebelahnya apa? Satu lagi, lesbian kan gitu ya. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki. Ini konteksnya sama, ketika dia keluar dari fitrahnya, maka dia disebut sebagai hubungan liwat. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Lut dengan azab yang belum pernah Allah kasih kepada kaum sebelumnya. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum sebagaimana azabnya kaum Lut. Bayangin, yang pertama Allah hujani dengan batu. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dari
atas disiksa supaya kependam, ditambah lagi apa? Allah putar balikan yang di atas ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Jadi bumi itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah ke atas, yang atas ke bawah, habis semuanya. Itu azab Allah Subhanahu wa taala buat kaum Lut saat itu. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan gini, wa qalabut tabi'ah wa aqasul fitrah. Kenapa Allah putar balikan mereka? Karena mereka juga putar balikan fitrah. Fitrahnya nggak begitu, dia putar balikan fitrahnya, makanya Allah putar balikan mereka itu. Itu hikmahnya. Kenapa Allah putar balikan azabnya? Karena mereka sendiri memutar balikan fitrah. Kita baca, walamma kanat mafsadatul liwat min a'zamil mafasidi kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirah min a'zamil uqubat. Wal iyadu billah. Ketika kita tahu bahwasanya mafsadah kerusakan liwat merupakan kerusakan yang paling parah di dunia dan di akhirat. Waqad ikhtalafan nas. Sungguh terjadi perbedaan pendapat, dan yang disebut dengan an-nas itu al-ulama. Ikhtalafan nas bermakna ikhtalafal ulama, oleh saya ikhtalafal juhala. Ya, bukan orang-orang semuanya. Ikhtalafan nas maknanya ikhtalafal ulama. Hal huwa aghladu uqubatan minaz zina aw az-zina aghladu uqubatan minhu aw uqubatuhuma sawa. Ini pertanyaan. Apakah liwat itu azabnya lebih parah daripada zina, atau zina lebih besar daripada liwat, atau azab keduanya sama? Nah, jadi ini kira-kira kaum boti ini sama nggak dosanya kayak para pezina gitu? Apakah derajatnya sama dalam Islam? Lihat, ini terjadi perbedaan pendapat dan ada 3 pendapat. Pendapat pertama, fadhahaba Abu Bakar Siddiq wa Ali bin Abi Thalib ila anna uqubatahu aghladu min uqubatiz zina. Ini pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Ali, para sahabat, bahwa akibat dosa liwat itu lebih parah, lebih besar daripada zina. Wa uqubatuhul qatl ala kulli hal. Hukuman bagi para liwat itu dibunuh ala kulli hal, dalam semua keadaan. Sedangkan kalau zina enggak semua keadaan yang dibunuh. Kan kalau zina ada yang muhsan, ada yang ghair muhsan. Kalau ghair muhsan dicambuk. Kalau yang muhsan baru diqatl. Nah, kalau liwat mau muhsan mau ghair muhsan, menurut pendapat pertama dihabisin. Berarti lebih parah daripada zina. Muhsanan kana atau ghair muhsan. Ya, sudah nikah atau belum nikah, kalau kelakuan yang seperti itu maka al-qatl. Pendapat yang kedua, wa dhahaba Atha bin Abi Rabah wal Hasan al-Basri wasy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat ini, cuma enggak disebutin di ringkasan ini. Al-Imam Syafi'i dalam Ad-Dawa juga mengambil pendapat yang kedua. Ila anna uqubatahu wa uqubataz zina sawa. Pendapat mereka yang kedua ini bahwa zina dan liwat itu ukubahnya sama. Hukumannya sama. Karena apa? Enggak ada nas secara khusus tentang haddu al-liwat. Tapi ada haddu zina. Oleh karena dikiaskan hukumannya sama, karena sama-sama urusan seksual. Oleh karena dimasukkan hukumnya sama. Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau yang pertama tadi ngambil dalil apa? Karena kaum Nabi Lut diazab lebih parah daripada kasus zina. Sehingga liwat ini lebih parah daripada zina. Yang ketiga, wa dhahabal hakim wa Abu Hanifah ila anna uqubatahu duna uqubatiz zina. Bahwa liwat hukumannya tidak sama-sama hukuman zina. Wahiyat ta'zir, hukumannya ta'zir. Ta'zir itu apa? Berarti hak dari ulul amri menetapkan hukumnya. Jadi ulul amri menetapkan hukum yang disepakati, kira-kira apa hukuman bagi para liwat. Kenapa? Karena nggak ada had muqaddar. Tidak ada haddun muqaddar. Tidak ada had di dalam nas. Kan nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya tentang para pelaku liwat, apa hukuman mereka. Sedangkan zina ada rajam, ada ini. Maka hukumannya adalah ta'zir. Ya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan satu pendapat yang anak kutip, li'annahu wata'a fi mahallin la yashtahihi taba'. Karena dia melakukan sesuatu yang di luar dari tabiatnya. Oleh karenanya hukumannya juga di luar dari hukum asalnya nas. Oleh karenanya nas enggak menyebutkan hukum itu bukan berarti boleh. Tapi dalam rangka ini di luar tabiat ini. Di luar tabiat dia melakukan ini, oleh karenanya hukumnya juga harus di luar dari hukum syariat. Mungkin bisa ta'zir dari hukum-hukum yang telah disepakati. Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus dukung gerakan anti boti Indonesia itu. Kita ikuti gerakan itu, dukung anti boti Indonesia. Ya, nanti kalau yang boti bilangnya kan ada yang top juga Ustaz, enggak semuanya boti gitu. Terserah lah mau boti mau top. Kalau dia memang melakukan penyimpangan seksual, tidak ada toleransi bagi dia. Sekalipun HAM melindunginya, tidak ada toleransi bagi para pelaku yang keluar dari tabiat fitrahnya seorang manusia. Ya. Dia nggak pernah lihat cantiknya perempuan gitu ya. Dia nggak pernah tahu bagaimana Allah menciptakan perempuan, sehingga mereka lebih
suka laki-laki, wal iyadzubillah. Ya, ini ngeri lah, orang-orang seperti mereka ini ngeri. Didakwahin ustadz, malah ustadznya yang dia suka. Duduk di kajian, malah ngeliatin ustadznya, dia demen sama ustadznya. Ini bahaya nih. Kemarin anak ngobrol juga sama ustadz ini. Antum kalau, anak lihat katanya konten antum yang bahas tentang boti itu, kata beliau. Nggak apa-apa, itu antum harus lanjutkan gitu. Tapi antum juga harus punya benteng yang kuat, kata ustadz. Antum harus punya benteng yang kuat. Apa alasannya? Karena ketika masuk ke ranah tersebut, jangan sampai kayak antum bilang, dia suka sama antum. Fitnah itu bahaya katanya. Makanya gimana caranya? Antum harus punya benteng yang kuat. Gimana? Itu silahkan dipikirkan, kata beliau. Cuma memang dalam permasalahan sini bagaimana kita mendakwahi mereka, kitanya harus kuat bentengnya. Karena seneng lihat konten-konten sekarang sosial eksperimen yang neriakin boti, ngata-ngatain dan lain-lain. Itu syiar. Kenapa? Karena mereka sudah terang-terangan. Mereka terang-terangan menampilkan kesesatan, kita pun syiar secara terang-terangan itu. Mereka ngajak perang, kita perangi balik. Alhamdulillah nggak pakai hukum Islam, habis dia ditebas. Tapi kita menggunakan kata-kata untuk membuat mereka berhenti. Ada satu video, ada ya apa kaum nggak jelas ini dikatain gitu. Terus dia bilangnya apa? Emang kita ngeganggu hidup lo, katanya. Emang apa urusannya sama lo gitu kan? Kita nggak musik kehidupan lo. Kita jawabnya apa? Gara-gara mereka itu kita bisa kena azab. Gara-gara mereka kita bisa diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya gara-gara 2 biji manusia nggak normal, ternyata kita jadi diazab. Kita nggak boleh biarkan itu terjadi di atas ataupun di bawah. Ya. Di atas ataupun di bawah itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sambil kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, buatlah ketertarikan kita kepada lawan jenis sesuai dengan fitrahnya. Dan itu harus berdoa. Kalau misalnya tidak berdoa, maka itu juga bisa terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Maka mafsadatul liwat itu berbahaya. Nauzubillahi min dzalik. Berikutnya, fasl ilajus syahawat. Ilaj artinya obat. Asyahawat artinya syahwat. Berarti obat syahwat. Bagaimana cara mengobati syahwat? Ini ilajnya. Fa in qila wa hal ma'a hadza kullihi dawa'un li hadza ad-da'il udal? Apakah dari semua penyakit yang sudah kita sebutkan ini ada obatnya yang bisa menyembuhkan ad-da'il udal? Ismanul udal. Apa artinya udal? Udal itu kronis. Susah sembuh itu udal. Jadi apakah ada obatnya untuk penyakit kronis ini? Wa ruqyatin li hadza sihril qattal, dan ruqyah untuk menyembuhkan sihir yang membunuh ini, ya, itu kata Ibnu Qayyim. Wa mal ihtiyal li daf'i hadzal khabal, apakah ada solusi untuk keluar dari kegilaan ini? Khabal itu stres artinya, depresi. Jadi apakah ada obat dari kegilaan ini? Wala'alla hadza huwal maqsud bis su'alil awwal alladhi waqa'a 'alaihi al-istifta. Inilah kita kembalikan kepada pertanyaan yang kita jawab buku ini. Kita jawab dengan buku ini. Pertanyaan asalnya adalah apakah ada obat untuk penyakit ini? Wadda'ul ladzi tuliba lahu dawa, yaitu obat yang diminta ketika kita membutuhkan, ketika kita dalam keadaan sakit. Qila na'am, jawabannya ada jawabannya. Kata Ibnu Qayyim, jawabannya ada, obat untuk menyembuhkan dari penyakit ini. Al jawabu min asal, jawabannya karena Nabi bilang, ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu dawa'un alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah telah turunkan obatnya. Jadi tidak Allah turunkan suatu penyakit, apapun penyakit itu, kecuali Allah juga sudah turunkan obatnya. Alimahu man alimahu, akan tahu orang yang mengetahuinya, dan akan tidak tahu orang yang tidak mengetahuinya. Ini clue-nya jelas ini. Orang yang tahu adalah orang yang berilmu, yang belajar, dia tahu obatnya apa. Orang yang bodoh yang nggak tahu, maka dia nggak akan pernah tahu obat keluar dari penyakit ini. Wal kalamu fi dawa'in hadzal da' min tariqain. Dan pembicaraan kita dalam masalah ini itu kembali kepada dua. Jadi solusi obatnya ada kembali kepada dua pembahasan. Ahaduhuma hasmu maddatihi qabla husuliha. Mencegah sebelum terjadi. Berarti yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua, watsani qal'uha ba'da nuzulihi. Melepasnya, mengobatinya setelah terjangkit. Berarti ini harusnya fungsinya al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Apa ungkapan ini artinya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu bahasa Arabnya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tempel di sekolah-sekolah. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Itu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, makanya
di sini solusinya berarti ada dua, pencegahan dan pengobatan. Kita tulis. Judulnya adalah Ilajus Syahawat. Kita bilang Ilajus Syahawat, pembicaraan kembali kepada dua. Yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah pengobatan. Kalau sudah terjangkit, maka lakukan pengobatannya. Nah, nanti kalau kita lanjutkan kitabnya, kita akan temukan pencegahannya itu ada dua. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan yang ini adalah mengalihkan dengan kesibukan. Jadi kalau dalam masalah syahwat ini bisa dicegah dengan dua, dengan ghaddul basar, dan ini diantara tujuannya. Kenapa ada ghaddul basar? Maqasidnya adalah agar mencegah dari syahwat. Dan yang kedua adalah mengalihkannya dengan kesibukan apapun. Makanya kita tahu Nabi SAW sudah mencegah kita dari al-faragh, dari waktu luang, dari kegabutan, kekosongan, supaya tidak terjangkit pada asyahwat. Kita alihkan, atau yang kemarin kita bahas tentang al-lafazat wal lahazat. Jadi kalau ada al-lahazat, langsung palingkan, alihkan kepada hal yang aman supaya kita tidak berlanjut pada asyahwat. Yang berikutnya pengobatan. Di sini penulis Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan juga ada dua. Yang pertama pengobatan dari sisi basirah. Yang kedua dari azam, tekad. Yang pertama basirah. Basirah itu bisa hidayah, bisa juga ilmu. Berarti di sini orang kalau misalnya sudah terkena syahwat, cara ngobatinnya adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, dan dia mencari ilmunya agar dia tidak jatuh lagi kepada syahwat. Yang paling penting juga adalah tekad. Bagaimana dia bertekad untuk keluar dari syahwat yang selama ini dilakukan. Dan kedua ini dikenal dengan istilah hari ini, yaitu taubat. Oleh karenanya obat syahwat taubat. Obat syahwat adalah taubat. Sehingga dari semua ini jangan sampai pencegahan ini jatuh kepada konsekuensi kita ketika sudah terjadi. Makanya lakukan ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ini namanya al-wiqayah. Ini namanya al-ilaj. Dan rumusnya ini lebih baik daripada ini. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Bahasa kita adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah. Sedia payung sebelum hujan. Mewujud di terjemahan pakai bahasa Indonesia. Mewujud apa? Enggak usah susah, cari ibarat yang ada aja. Ini berarti kita tahu bahwa al-wiqayatu khairun minal ilaj juga masuk dalam semua peribahasa-peribahasa yang sejalan dengan ungkapan tersebut. Sudah, berarti nggak usah dibaca lagi, tadi udah saya ringkas karena itu inti dari pembahasan ini. Kita bacain cepat saja langsung. Tadi ada dua, wa muta'adzirun ala man lam yu'inhu Allahu fa inna azimmatal umuri bi yadayhi. Kita tahu bahwasanya tetap segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma tariqul mani min husuli hadzal da'i fa amran. Cara mencegah ini ada dua, ini tadi kita sebut. Pencegahan itu ada dua, yaitu ghaddul basar, ya, dan ahaduhuma ghaddul basar kama taqaddam, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Fa inna an-nadhrata sahmun masmumun min sahami iblis. Kita tahu bahwa pandangan itu adalah anak panah yang dihempaskan oleh iblis. Wa man atlaqa lahadzatihi damat hasaratuhu. Barang siapa yang membiarkan lahadzat fikirannya, maka dia akan menyesal. Wa fi ghaddil basari iddat manafi'. Dan ghaddul basar itu memiliki banyak manfaat. Di sini disebutkan 10 kalau enggak salah. 10 manfaat ghaddul basar. Kita bahas secara singkat. Yang pertama, annahu imtithalun li amrillah. Yang mentaati perintah Allah. Allah bilang apa? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Ya, katakan kepada orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Itu perintah, berarti kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahu yamna'u min wusuli athari sahmil masmum. Mencegah datangnya anak panah iblis.
Dengan menundukkan itu berarti mencegah datangnya apa? Anak panah iblis. Yang ketiga, annahu yurithul qalba unsan billahi wa jam'ahu alaih. Melahirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan kedekatan dengan Allah. Jadi dengan menundukkan pandangan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mentaatinya. Yang keempat, annahu yuqawwil qalba wa yafrahuhu. Dia yuqawwil qalb, menguatkan hati. Menguatkan hati. Jadi orang-orang yang menundukkan pandangan telah membuat hatinya lebih kuat. Karena kalau dia atlaqa, dia jelalatan, itu menyebabkan dia lemah hatinya dan mudah terfitnah. Yang kelima, annahu yuksabul qalba nuran. Menerangi hati. Di antara manfaat dari ghaddul basar adalah menerangi hati. Ini ayat yang tadi kita bacakan, surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Kemudian Allah baru sebut di ayat ke-35, Allahu nurus samawati wal ardh. Berarti an-nur didapatkan dengan cara ghaddul basar. Ayat 30 ghaddul basar, 35 nurullah. Cara dapetin nur disebut di ayat sebelumnya. Itu menandakan bahwasanya cahaya Allah didapatkan bagi mereka yang ghaddul basar. Yang ke berapa? 6. As-sadisah annahu yurathu firasatan shadiqatan yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Menghasilkan apa? Firasat yang baik. Ghaddul basar itu menghasilkan firasah yang baik. Firasah apa arti firasah? Firasah itu ketajaman hati. Jadi orang firasat lah bahasa kita. Kita sebutnya firasat. Udah pakai bahasa kita, firasat itu diambil dari kata firasah. Berarti orang yang ghaddul basar punya firasat yang baik. Kalau dia jelalatan mungkin efeknya lebih parah sehingga dia melakukan itu. Itu firasatnya. Ya, firasat dia menjadi baik. Yang ke berapa lagi? 7. As-sabi'atu annahu yurithu al-qalba thabatan wa syaja'atan wa quwwah. Ya, menghasilkan hati yang teguh dan berani. Ya, menghasilkan hati yang teguh dan berani, ya, tidak lemah. Yang ke-8 annahu yasuddu 'ala syaitani madkhalahu ila al-qalb. Mencegah masuknya syaitan ke hati. Menutup akses syaitan. Kita sebut. Yang ke-8 adalah menutup akses syaitan. Yang ke-9 annahu yufrighul qalba lil fikrati fi masalihihi washtighali biha. Yaitu mengosongkan hati untuk maslahat dan menyibukkannya untuk yang manfaat. Mengosongkan hati untuk maslahat dan menyibukkannya untuk yang bermanfaat. Itu tujuan dari ghaddul basar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Surat Al-Kahf. Janganlah kamu taati orang yang lalai hatinya, yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa, gara-gara hatinya lalai dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta. Ini perkara yang seperti ini enggak bagus. Sehingga kita tahu bahwasanya orang-orang yang lalai hatinya akan disibukkan untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka jangan kosongkan pikiran, kosongkan hati, nanti malah diisi oleh syahwat. Yang terakhir, anna bainal aini wal qalbi manfadan wa tariqan yujibun fi'ala ahadihima 'anil akhar. Antara mata dengan hati itu ada koneksi. Antara mata dan hati ada koneksi. Makanya dari mata turun ke hati. Oleh karenanya menutup akses mata itu menyebabkan hati tidak terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya mata dan hati saling berkoneksi, kita menutup koneksi tersebut, jangan sampai masuk ke dalam hati kita syahwat yang dipandang oleh mata. Lihat ada ungkapan di penulis di situ, fa idza fasadal qalbu fasadan nazaru. Kalau rusak hatinya maka rusak juga pandangannya. Wa idza fasadan nazaru fasadal qalbu. Kalau rusak pandangannya juga rusak hatinya. Oleh karenanya di sini disebutkan apa? Hati itu seperti sampah. Hati itu jadi seperti sampah, dimasuki kotoran-kotoran oleh mata itu. Dibuang sampah, isinya jadi kotor. Wal iyadu billah. Yang kedua, at-tariqus tsani al-mani min husuli ta'alluqil qalbi, nih. Yaitu istighalul qalbi bima yub'iduhu an dzalik, yaitu menyibukkan hati dengan kesibukan yang lain. Jadi kalau ada yang lewat apa-apa yang menyebabkan kita bisa jatuh kepada kemaksiatan, langsung dipalingkan, dialihkan. Astaghfirullah, langsung kita beristighfar supaya kita berpaling dari hal tersebut. Nah, berikutnya adalah
wa syarhu hadza, penjelasannya, an-nafsa la tatruku mahbuban illa li mahbubin a'la minhu. Wah, ini kaidah ngeri nih, garis bawahi. Bahwa jiwa itu tidak akan meninggalkan yang dicintai kecuali untuk cinta yang lebih besar darinya. Jadi hati itu tidak akan berpaling kecuali ada yang lebih dicintai olehnya. Kalau misalnya kita sibukkan untuk sesuatu yang baik, untuk yang lebih bermanfaat, kita akan ninggalin syahwat ini untuk itu. Karena kita tahu itu lebih kita cintai dan lebih kita unggulkan. Oleh karenanya kita harus alihkan itu semua agar cinta berpaling pada cinta yang lebih baik dan lebih besar. Nah, jadi cinta hanya akan berpaling pada cinta yang lebih besar. Maka besarkan cinta kepada yang lain. Ini quote Ibnu Qayyim. Dan ada wadawa banyak sekali quote tentang cinta setelah ini. Setelah ini karena akan membahas tentang cinta. Sampai ditutup dengan mahabbatuz zaujah, kecintaan kepada istri. Ya. Ini berarti udah mulai masuk bab-bab cinta di akhir ini tentang dosa. Nah, berikutnya adalah di sini dibahas bahwa basirah itu, bahwa pengobatan ketika sudah terjangkit, kalau sudah terjangkit apa? Khasyati makruh husulu adharru alaihi min fawati hadzal mahbub wa hadza yahtaju sahibuhu ila amrayn. Kalau sudah terjadi, dia konsekuensinya kena kepada dua ini. In faqadahuma aw ahaduhuma lam yantafi bi nafsihi. Yang pertama adalah basiratun sahihah. Berarti pengobatan dilakukan adalah basirah. Ya, dia harus punya basirah. Yufarriqu biha baina darajatil mahbubi wal makruh, supaya dia bisa membedakan mana yang harus dicintai atau berhak dicintai dan mana yang harus dibenci. Orang yang punya basirah bisa membedakan mana yang harus dicintai dan mana yang harus dibenci. Yang kedua, quwwatu azmin wa sabr. Nih, azam, tekad, sabar. Jadi dalam pengobatannya dia akan melalui fase-fase yang sangat panjang dan susah, maka dia harus sabar dalam meninggalkannya. Lalu paragraf berikutnya, wa mithlu hadza la yantafi'u bi nafsihi wa la yantafi'u bihi ghairuhu wa qad mana Allah subhanahu imamatad din illa ahlal basari wal yaqin. Bahkan Allah sendiri memerintahkan bahwa para pemimpin, imamatud din, al-ulama, para ulama itu harus memenuhi syarat dua ini, yaitu basirah dan dia mempunyai azam, yakin, keyakinan yang kuat. Allah berfirman apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang memberikan petunjuk atas perintah kami lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Mereka kuat untuk menahan itu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu sangat yakin dengan ayat-ayat yang kami berikan. Ini berarti gambaran bahwasanya ilajus syahwat tadi kita sebutkan dibagi menjadi dua keadaan. Kalau misalnya belum terjadi maka lakukan pencegahan, kalau sudah terjadi maka lakukan pengobatan. Tidak ada maksud tujuan dari syariat-syariat yang Allah tetapkan kecuali semua itu dalam bentuk al-wiqayah. Kecuali itu dalam rangka untuk pencegahan. Kenapa Allah bilang wala taqrabuz zina? Itu al-wiqayah. Kenapa Allah tidak bilang la tuznun, la taznun, la tuzni, misalnya Allah bilang la tuzni, jangan berzina. Kenapa Allah bilang la taqrabuz zina, jangan dekati zina? Kenapa nggak langsung aja? Ini dalam rangka apa? Al-wiqayah. Karena orang mungkin zinanya takut, tapi proses kezinanya panjang, oleh karenanya aksesnya ditutup. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan yang menjaga kita. Itu diantara bentuk protektifnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berikutnya asyirku fil mahabbah, kesyirikan dalam masalah cinta. Kita masuk dalam cinta. Jadi Ibnu Qayyim pengen bilang bahwasanya cinta pun bisa menyebabkan kita jatuh pada kesyirikan. Asyirku fil mahabbah, kesyirikan dalam masalah cinta. Idza arafta hadhihi al-muqaddimah fala yumkin an yajtami'a fil qalbi hubbul mahbubil a'la wa ishkus suri abadan. Wa ishkus suwari abadan. Kita tahu bahwasanya dalam hati kita itu nggak mungkin ada dua cinta yang sama kadarnya. Pasti ada yang lebih besar dan ada yang kadarnya biasa. Bal huma dhaddani la yatalaqiyan. Kalau ada, pasti kedua-duanya saling kontradiktif. Bal la budda an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Kalau udah dua kayak begitu, salah satunya harus ada yang disingkirkan. Oleh karena Ibnu Qayyim pernah menyebutkan apa? La yajtami'ani al-musiqani fi qalbin wahid. Tidak akan berkumpul dua musik dalam satu hati. Oleh karena yang satu musik akan menendang musiknya yang lain. Ya, masuknya musik kan adalah Al-Quran dan musik. Kalau suka musik nggak suka Quran, kalau suka Quran nggak suka musik. Nggak mungkin dua-duanya. Pasti ada pencegahan. Begitu juga hati. Kalau kita menduakan Allah dengan sesuatu dengan cinta yang sama, itu syirik namanya. Itu namanya menyetarakan Allah dalam mencintai. Faman kanat quwwatu hubbihi kulluha atau quwwatu
hubbihi kulluha lil mahbubil a'la alladhi mahabbata ma siwahu batila wa adabun ala sahibiha. Barang siapa yang cintanya itu sama besarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah cinta yang batil dan itu adalah azab bagi para pelakunya. Sarafahu dzalika an mahabbati ma siwah. Yang akan memalingkan dari kecintaan yang satunya. Contoh misalnya kita mencintai istri kita dengan sangat mencintainya, dengan sangat berlebihan mencintainya, sama saat bandingkan dengan kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sangat mencintai dia, perintah dia akan sangat kita dengar. Lama-kelamaan kita tidak mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lama-kelamaan kita tidak mendengar lagi perintah Allah gara-gara kita saking dengar dengan si perempuan ini. Dan itu berarti kecintaan kalau kadarnya disamaratakan, itu menyebabkan kita melakukan kesyirikan. Ya, menyetarakan cinta itu disebut sebagai syirik. Wallahu subhanahu khalaqal khalqa li'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya semata saja dan tidak boleh ada sekutu baginya. Syarik itu sekutu. Tidak menjadikan siapapun apapun menjadi saingan Allah Subhanahu wa taala. Allati hi akmalu anwa'il mahabbah ma akmali anwa'il khudu' wadh-dhul. Ya, ini adalah cinta yang sempurna saat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menduakan Allah dengan apapun. Allah berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Barang siapa tidak ada yang benci agamanya Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya. Jadi nggak ada yang benci sama syariat Allah kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya. Sungguh Ibrahim telah kami pilih untuk menjadi orang terpilih di dunia. Kami telah memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim adalah orang yang saleh di akhirat. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Tuhan yang memerintahkan Ibrahim aslim. Aslim apa? Menyerahlah. Menyerahlah. Islamlah itu bahasanya. Islamlah wa Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerah kepada Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala. Wassa biha Ibrahimu banihi. Lalu Ibrahim wasiatkan kepada anaknya wa Yaqub dan juga Yaqub. Yaqub siapanya Ibrahim? Nabi Yaqub siapanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya anak, Ibrahim dan Ishak. Ishak punya anak namanya Yaqub. Berarti Yaqub siapanya Nabi Ibrahim? Cucunya. Nah, di sini Allah SWT menyebutkan apa? Wassa biha Ibrahim banihi, anak-anaknya. Wa Yaqub. Yaqub kan cucu. Kenapa lompat? Maksud ayat ini adalah dan Ibrahim telah mewasiatkan, mewariskan nasihat untuk anak-anaknya sampai ke cucunya. Berarti wasiat Ibrahim sampai ke cucunya. Jadi kita kalau nasihatin anak, harapannya anak kita juga nasihatin nanti ke anaknya lagi, alias cucu kita. Dan ini berarti wasiat kepada keluarga sampai ke bawahnya. Dan wasiat yang disampaikan Ibrahim itu wasiat tauhid, bukan wasiat tanah, harta, rumah, kekayaan, enggak. Apa beliau bilang? Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan kepada kalian agama yang mulia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian itu bersaksi ketika Nabi Ya'qub sedang sakaratul maut? Idh qala li bani, beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya Ya'qub. Ya'qub punya anak berapa? 12, Bani Israel. Dan itu yang dikenal dengan Bani Ya'qub. Jadi 12 anaknya Bani Ya'qub atau anaknya Ya'qub diberikan wasiat yang sama. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah kepergianku, setelah kematianku ini? Qalu, anak-anak itu mengatakan apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakekmu, kakek moyangmu Ibrahim, wa Ismail, juga Ismail, wa Ishaq. Ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang satu dan kami sama-sama menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wasiat terbaik adalah wasiat tauhid dan warisan terbaik adalah keimanan. Dan ini faktanya bagaimana Nabi Ibrahim mewasiatkan tauhid kepada anaknya, anaknya mewasiatkan kepada anaknya, anaknya mewasiatkan kepada anaknya. Dan Nabi Ibrahim belum pernah ketemu sama Israel di sini, sama Bani Israel. Tapi wasiatnya sampai. Berarti wasiat tauhid itu harus diwariskan. Apa yang bisa kita wariskan kecuali keimanan kita kepada anak-anak kita. Walihada kana a'dhamaz dzunubi indallah asy-syirk. Oleh karenanya dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Wa aslu syirki billah al-isyraku fil mahabbah. Asal usul kesyirikan kepada Allah bermula dari kecintaan.
Jadi awal mula, asal muasal kesyirikan terjadi itu gara-gara masalah kecintaan. Ketika kita mencintai selain Allah, disitulah awal mula terjadinya kesyirikan. Kama qala ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia banyak yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesembahan. Mereka mencintai sesembahan itu ka hubbillah, menyetarakan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya itu besar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud anna haqiqatal ubudiyyati la tahsulu ma'al isyraki billahi fil mahabbah. Hakikat penghambaan tidak akan didapatkan dengan menyekutukan Allah dalam masalah cinta. Saya ulang, hakikat penghambaan tidak akan didapatkan dengan dengan menyekutukan Allah dalam mencintai. Atau bahasa gampangnya apa? Hakikat penghambaan tidak akan didapatkan dengan cara menduakan. Ya, hakikat penghambaan tidak akan didapatkan dengan cara menduakan. Bi khilafil mahabbah lillah. Ya, karena tidak akan sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min lawazimil ubudiyyah, mencintai Allah itu konsekuensi penghambaan. Lawazim itu konsekuensi. Konsekuensi penghambaan. Dan itu hukumnya wajib bagi kita. Fa inna mahabbatar rasul bal taqdimuhu fil hubbi 'alal anfus wal aba'i wal abna la yatimul imanu illa biha. Bahkan kecintaan kepada Rasul konsekuensinya adalah harus mencintai Rasul lebih daripada seluruh manusia. Kita tahu hadisnya. Rasulullah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menjadikan apa? Aku lebih kalian cintai daripada anak dan orang tua kalian. Oleh karenanya kita harus mencintai Nabi lebih daripada apapun. Kalau Nabi saja disuruh lebih dicintai daripada seluruh manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah harus lebih kita cintai dari segalanya. Idz mahabbatuhu min mahabbatillah wa kadzalika kullu hubbin fillahi walillah. Wa fil hadis Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Kata Nabi SAW, barang siapa mencintai karena Allah, saling benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Berarti semuanya harus didasarkan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi bilang dalam hadis? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang dengannya kalian merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Jadi kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun itu, maka kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih utama. Fa inna hadhil mahabbah min lawazimi mahabbatillahi wa mujibatiha. Ketahuilah kecintaan kepada Nabi itu konsekuensi cinta sama Allah. Jadi kalau cinta kepada Allah harus cinta kepada Nabi. Wa kullama kanat aqwa, semakin kuat cinta kita, kana asluha kadzalik. Begitu juga akidah kita. Jadi semakin kuat cinta kita kepada Allah, semakin kuat iman kita. Asas dalam tubuh kita semakin kuat. Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam masalah al-isyrak billah. Maka pembahasan berikutnya insyaallah seputar percinta-cintaan. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan anwaul mahabbah, jenis-jenis cinta. Kalau di perspektif buku ini enak, cuma ada 5 pembahasan jenis-jenis cinta. Tapi kalau di bukunya Raudhatul Muhibbin, jenis cinta yang beliau sebutkan banyak. Jadi kalau buka Raudhatul Muhibbin tuh muqaddimah, habis itu nama-nama cinta banyak banget. Itu beliau sebutkan. Jadi beliau meneliti istilah-istilah cinta itu sangat banyak. Bukan cuma mahabbah doang namanya. Banyak istilah cinta yang beliau sampaikan. Begitu juga di kitab ini beliau singgung beberapa tentang jenis-jenis cinta yang akan kita bahas di episode berikutnya insyaallah bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walillahil hamd. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.